yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Efesus. Yang pertama adalah mereka yang sekarang berbeda dari yang dahulu atau sangat berbeda keadaan di masa lalu. Dan yang kedua adalah mereka harus hidup sebagai anak-anak terang. Dalam kutip, sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang saya angkat dalam firman yang sudah kita bacakan hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih, di mana di dalam kamus atau dalam KBBI, terang yang artinya ada terbagi tiga. Yang pertama adalah segala sesuatu dapat kelihatan. Yang kedua adalah cerah, tidak gelap atau tidak kelam. Dan yang ketiga adalah nyata atau jelas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam ayat ini terang yang artinya dalam bahasa aslinya adalah menyinarkan atau bercahaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memang dahulu hidup dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang kita telah dimerdekakan oleh Allah itu sendiri, sehingga kita hidup menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini telah diingatkan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak terang. Yang pertama adalah kita menjadi terang karena kesatuan dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kesatuan kita, bagaimana kedekatan kita dengan Kristus. Yang dimaksud dengan kesatuan di sini adalah kita segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Dan yang kedua adalah terang yang bercahaya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat ini dia mengingatkan kita bahwa terang yang bercahaya bagi orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita merenungkan apa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di dalam keluarga, organisasi, dan terlebih-lebih dalam koperasi Oseda. Apa yang sudah kita lakukan, perbuatan yang baik. Apakah kita telah jujur melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bertanya, apakah yang sudah kita lakukan di dalam keluarga kebaikan? Di sini saya mengutip dari firman Tuhan,
pasal 5 ayat ke-9, beginilah firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, atau khususnya dalam koperasi Oseda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus melakukan yang namanya kebaikan, baik dalam organisasi, atau dalam perkumpulan-perkumpulan yang sedang kita ikuti saat ini, yang sedang kita bergabung saat ini. Dan yang kedua adalah keadilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya keadilan sangatlah penting dalam sebuah organisasi, khususnya dalam koperasi Oseda. Kenapa? Karena keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap sesuatu perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, poin yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran adalah hubungan manusia dengan Allah yang dapat menjadikan manusia itu sendiri menjadi benar di hadapan Allah. Dalam poin ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia mengingatkan kita apa kebenaran yang sudah kita lakukan, baik dalam pekerjaan. Dia mengingatkan kita apakah kita sudah melakukan kejujuran, kesetiaan dalam tugas yang Tuhan emban ke kita saat ini. Apakah kita tidak pernah curang, korupsi bukan dalam arti mengambil hak orang lain, bisa aja itu korupsi waktu dan banyak hal contoh lain yang Tuhan ke kita saat ini. Bapak Ibu, apakah kita sudah setia melakukan pekerjaan? Terlebih-lebih kita sebagai pengurus koperasi Oseda saat ini, apakah kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik? Setia dengan tugas, setia dengan pekerjaan. Karena kebenaran itu adalah karakter Allah sendiri, dan hari ini diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan kebenaran dalam hidup sehari-hari, terlebih-lebih dalam organisasi, khususnya koperasi Oseda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini adalah hidup kita telah dijadikan bercahaya di dalam Kristus Yesus karena kesatuan kita di dalam Dia, dan kita mengimplementasikan perbuatan-perbuatan yang baik bagi semua orang, terlebih-lebih dalam organisasi koperasi Oseda yang sedang kita jalankan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.